Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa yang pada saat ini akan kita lakukan bersama-sama. Dalam 8 hari ada kegerakan doa yang akan kita lakukan dan ditaruhkan pada saat ini untuk kita semua mendoakan untuk gereja kita. Dan sebelum kita akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Bahwa sesungguhnya Kami punya Allah yang hidup, yang selalu menghidupi kami dengan cara-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, ajarkan kami banyak hal Tuhan, tentang cinta-Mu, tentang pribadi-Mu Tuhan, tentang rencana-Mu Tuhan, atas kami semua. Secara khusus tentunya untuk umat-Mu yang ada di Jemaat KGPM Tesalonika. Mari Bapa, bukakan hal-hal baru, bukakan hal-hal yang terselubung bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami mau menangkap rencana-Mu yang luar biasa buat pribadi kami Tuhan, buat keluarga kami, dan juga buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ini saya rindu untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Yeskel 37, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam saja. Ayat yang keempat, Yeskel 37 ayat yang keempat berkata demikian. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Semua yang dikasih dan dicintai Tuhan pada saat pembacaan firman Tuhan ini, kita semua tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang ditaruhkan Tuhan atas Yehezkiel yang Yehezkiel harus lakukan. Dan inilah yang saat ini saya rindu untuk kita bagikan, bahwa kalau Tuhan menaruhkan sesuatu buat saya dan saudara, itu harus dilakukan. Kalau Tuhan taruhkan sesuatu untuk saya dan saudara, untuk kita lakukan, itu harus dilakukan. Sekarang bayangkan kalau seandainya saat itu Tuhan menaruhkan sesuatu kepada Yehezkiel, tetapi Yehezkiel tidak melakukan hal itu. Apa yang terjadi? Kebangkitan Israel itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini Tuhan menaruhkan sesuatu kepada saya dan saudara, lakukanlah itu. Dan kalau Tuhan menaruhkan itu, tentunya Tuhan melengkapi kita dengan kuasa-Nya. Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh kita untuk melakukan sesuatu dan Dia tidak melengkapi kita dan Dia juga tidak menyertai kita. Itu bukan Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang Dia berikan perintah, Dia berikan kuasa, dan Dia menyertai itu. Yehezkiel pada saat diperintahkan Tuhan untuk bernubuat pada tulang-tulang yang kering, saya langsung berpikir betapa depresinya Yehezkiel. Seandainya perintah itu datang dalam kehidupan saya langsung berpikir bahwa sepertinya Tuhan sedang melakukan satu uji coba atas iman saya. Perhatikan apa yang terjadi atas Abraham pada saat Tuhan memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya. Ini adalah satu hal yang Tuhan ingin lihat, yang ada dalam diri Yehezkiel, yang ada dalam diri Abraham. Pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu, sekali lagi, Dia tidak perintahkan hanya sekedar perintah, tetapi Dia juga melengkapi anak-anaknya. Nah, mari pada saat ini, beberapa hari ke depan, kita akan mengenal Allah, mengenal firman-Nya,
Tapi bukan hanya sekedar kita mengenal, tetapi mari lakukan. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan memerintahkan itu, mari lakukan. Karena kuasanya diberikan buat kita. Pada saat Yeskel diperintahkan untuk bernubuat pada tulang-tulang yang kering, walaupun sepertinya ini adalah sesuatu yang mustahil, tetapi ia melakukan hal itu. Perhatikan kalimat Tuhan pada saat dia mengatakan seperti ini. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Bayangkan tulang yang kering, bagaimana caranya mereka mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Yeskel tahu bahwa dia bekerja sama dengan Allah yang hidup. Oleh sebab itu dia tidak pernah ragu. Dia tinggal lakukan saja. Oleh sebab itu kalau pada saat ini Tuhan menaruhkan sesuatu, jangan pernah ragu, lakukan saja. Lakukan apa yang menjadi bagianmu dan biarkanlah Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan kita akan melihat perkara besar yang akan terjadi. Karena sesungguhnya setelah Yeskel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat pada ayat yang ke-6 mengatakan, aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumpukan daging padamu itu pada tulang-tulang itu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dari sesuatu yang mati dihidupkan untuk satu hal, satu tujuan, yaitu Tuhan menghendaki bahwa mereka mengenal siapakah Tuhan. Mari pada saat ini, kalaupun Tuhan menaruhkan sesuatu dalam kehidupan kita, untuk kita ungkapkan, ucapkan itu. Bagian firman Tuhan ini menyadarkan bahwa sebetulnya ada kalimat profetik dalam mulut saya dan saudara. Your prophetic words. Mari saat ini lakukan itu, kerjakan itu. Sekali lagi, jangan pernah takut karena pada saat Tuhan memerintahkan itu, Dia akan melengkapi kita, Dia akan memampukan kita, Dia menyertai kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dan Tuhan punya maksud yang luar biasa dalam mulut saya dan saudara. Ada sesuatu yang bisa membangkitkan banyak orang. Your prophetic words akan hadir dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini bangkitkan kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat yang membangkitkan, kalimat-kalimat yang membangun. Dan biarlah itu boleh jadi dalam kehidupan saya dan saudara, oleh karena memang Tuhan menaruhkan itu. Dan Tuhan akan membela kita. Mari kita satu dalam doa. Mari pada saat ini saya rindu untuk kita semua mulai memperkatakan, mengkalimatkan dalam doa kita, dalam permohonan kita, sesuatu yang membangkitkan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kalau ini adalah sesuatu yang mustahil, kalau ini adalah sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya, jangan khawatir. Karena sama seperti apa yang Tuhan taruhkan atas Yeskel, bernubuat atas tulang-tulang yang sudah kering. Sesuatu yang mustahil. Tetapi bila ada Tuhan di situ, maka yang mustahil itu akan menjadi tidak mustahil. Mari pada saat ini katakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menghidupkan, hal-hal yang membangkitkan terjadi atas umatmu, Jemaat KGPM Tesalonika. Bapa, bangkitkan iman percaya. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah menjadikan jemaat-Mu
bertumbuh dalam segala kebenaran. Oleh sebab itu, setiap jiwa, tidak terkecuali Tuhan, yang ada dalam kandungan, kanak-kanak, remaja, dewasa, yang telah menikah, yang sudah berusia lansia, mari Bapa, mereka mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya yang berasal daripadamu. Mereka mendapatkan kekuatan yang berasal daripadamu. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi, bersama dengan Engkau melakukan perkara-perkara besar. Kami akan melihat kemenangan besar yang akan terjadi. Kami tidak pernah takut, karena kami adalah barisan yang kecil. Karena kami bekerja sama dengan Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan terus kalimat-kalimat-Mu Tuhan, yang membangkitkan. Taruhkan terus Tuhan kalimat-kalimat-Mu Tuhan, yang memerdekakan Tuhan. Dan itu terjadi atas jemaat-Mu, KGPM Tesalonika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mau terus hidup dalam percaya kami penuh kepadamu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Hidup dalam perkataan yang membangkitkan. Amin.